Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurapiani Sukandar dengan NIM 2213311030. Di video kali ini, saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah Pengolahan Sinyal Komunikasi Digital, Modul 4 Pengenalan Sinyal-Sinyal Dasar pada Sistem Dikrit. Dimulai dari nomor 1, yaitu pembangkitan sederet sinyal beramplitudo 1 unit sampel. A. Jalankanlah program Octave dan bukalah file kosong yang baru. Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat. Misalnya modul 4_1. Baik, di sini saya telah menyiapkan NeoScript, kemudian memasukkan kembali program tersebut. Pertama, clear all. N sama dengan min 10 dibagi 20. U sama dengan zeros 1, 10, 1 zeros, 1, 20, M, N, U, lalu X label, waktu, Y label, amplitudo, title, sederetan, sinyal sampel, beramplitudo 1. Lalu X, min 10, 20, 0, 1,2. Baik, di sini saya telah memasukkan kembali program tersebut, kemudian merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah menjalankan program di atas, jelaskanlah fungsi-fungsi clear all, stem, axis, title, X label, dan Y label pada laporan Anda. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi clear all, di mana fungsinya yaitu untuk membersihkan semua variabel yang sebelumnya digunakan. Kedua, stem, fungsinya membuat diagram batang dari data yang diberikan. Pada contoh ini, N adalah sumbu X waktu dan U adalah sumbu Y amplitudo. Nah, diagram batang ini berguna untuk menunjukkan nilai-nilai data diskrit pada sumbu waktu tertentu. Ketiga, axis, yaitu fungsinya memberikan label sumbu X pada diagram batang. Nah, dalam contoh ini, label sumbu X adalah waktu N, yang mana menggambarkan variabel N yang mempresentasikan waktu. Keempat, ada title, fungsinya memberikan judul pada diagram batang. Dalam contoh ini, judul diagram adalah sederetan sinyal sampel beramplitudo 1 yang menggambarkan sifat sinyal yang akan ditampilkan. Lalu yang kelima ada X label, yaitu fungsinya untuk memberikan label sumbu X pada diagram batang. Nah, dalam contoh ini, label sumbu X adalah waktu N yang menggambarkan variabel N untuk mempresentasikan waktu. Lalu ada yang terakhir, Y label, yaitu fungsinya untuk memberikan label sumbu Y pada diagram batang. Nah, dalam contoh ini, label sumbu Y adalah amplitudo, yang menggambarkan variabel U untuk mempresentasikan amplitudo sinyal. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu pembangkitan sinyal eksponensial. A. Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat, misalnya modul 4_2. Baik, di sini saya telah menampilkan NeoScript, kemudian kembali memasukkan kode program tersebut. Pertama, clear all, N sama dengan 0 dibagi 35, A sama dengan
1,2, K sama dengan 0,2, X sama dengan K dikali A pangkat N, STIM, N, X, X label, waktu N, lalu Y label, amplitudo. Kemudian meran untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. B. Setelah menjalankan program di atas, perhatikan tampilannya. C. Parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan sinyalnya, dan parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya. Jawab, parameter yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan sinyal adalah A, sedangkan parameter yang menentukan amplitudo sinyal adalah K. D. Apa perbedaan antara operator pangkat dengan operator pangkat berhingga? Jawab, operator pangkat digunakan untuk melakukan operasi pangkat pada skalar. Lalu, operator pangkat berhingga digunakan untuk melakukan operasi pangkat dari A dan K. E. Bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal luarannya? Baik, di sini saya akan ganti operator A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20. Setelah itu meran untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. F. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya? Jawab, panjang deretan sinyal dari titik 0 sampai dengan titik 35. Cara mengubahnya pada variabel N. Kemudian soal nomor 3, yaitu pembangkitan sinyal sinusoida. A. Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat. Misalnya modul 4_3. Baik, di sini saya telah menampilkan NoScript, kemudian kembali memasukkan kode program tersebut. Pertama, N sama dengan 0 dibagi 40, F sama dengan 0,1, fase sama dengan 0, A sama dengan 1,5, RG sama dengan 2 dikali Pi, dikali frekuensi, dikali N, dikurang fase. X sama dengan A dikali cos ARG. CLF M NX X 0 40 min 2 2. Read title deretan sinusoidal. X label waktu, Y label amplitudo, lalu axis. Kemudian meran untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya.
B. Setelah menjalankan program di atas, perhatikan tampilannya. C. Berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Kemudian, parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan periode deretan ini? Jawab, frekuensi deretan sebesar 0,1 Hz diubah pada parameter F. Parameter yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan periode adalah ARG, di mana mengacu pada rumus ARG sama dengan 2 kali Pi kali frekuensi kali N dikurang fase. Berikut nilai parameter pada gelombang sinusoidal ini. Frekuensi 0,1, fase 0, amplitudo 1,5. D. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Jawab, panjang deretan sinyal dari titik 0 sampai dengan titik 40. Cara mengubahnya pada variabel N. E. Uraikan fungsi perintah grid. Jawab, fungsi perintah grid yaitu saat dipanggil tanpa argumen, secara default grid akan diaktifkan. Grid ini akan ditampilkan di belakang elemen plot, membantu untuk memperjelas posisi elemen-elemen plot terhadap sumbu-sumbunya. Secara garis besar, grid membantu meningkatkan kejelasan plot dengan memberikan tampilan visual terhadap posisi elemen-elemen plot terhadap sumbu-sumbunya. F. Ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Kemudian, ubah lagi programnya untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,01. Bandingkan kedua sinyal di atas, lampirkan program dan hasilnya serta beri komentar Anda pada laporan. Baik, di sini pertama mengubah frekuensinya menjadi 0,5, kemudian merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Kemudian mengubah lagi programnya untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,01. 0,01. Selanjutnya, merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah membandingkan hasil kedua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda, yang pertama yaitu frekuensi 0,5, lalu yang kedua frekuensinya 0,01, di mana frekuensi dari kedua sinyal di atas memiliki perbedaan yang signifikan. Dan perbedaan ini mempengaruhi nilai periode sinyal. Frekuensi yang lebih tinggi pada sinyal pertama menghasilkan periode yang lebih pendek, sementara frekuensi yang lebih rendah pada sinyal kedua menghasilkan periode yang lebih panjang. Ini sesuai dengan hubungan yang diberikan oleh rumus periode sinyal periodik, yaitu T sama dengan 1 per F, di mana T adalah periode dan F adalah frekuensi. Berapakah periode sinyal ini? Jawab, untuk mencari periode sinyal dengan menggunakan rumus T sama dengan 1 per F, di mana pada sinyal ini yaitu 1 per frekuensinya 0,08, maka dihasilkan 12,5. Sehingga periode sinyal ini yaitu sebesar 12,5. H. Gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini. Baik, di sini kita akan merubahnya, yaitu pada stem kita ubah menjadi plot. Lalu kita merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya.
Uraikan perbedaan kedua perintah ini pada perintah stem dan perintah plot. Jawab, stem digunakan untuk membuat grafik dengan batang, di mana setiap titik data diwakili oleh sebuah batang vertikal. Sedangkan plot digunakan untuk membuat grafik dengan garis lurus, di mana setiap titik data dihubungkan dengan garis lurus. Dengan kata lain, stem menampilkan data dalam bentuk diskrit dengan batang, sementara plot menampilkan data dalam bentuk kontinu dengan garis lurus. Terakhir, gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah stairs dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini. Baik, pada perintah stem kita ganti menjadi stairs. Kemudian kita merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Uraikan perbedaan perintah stem dan perintah stairs. Untuk perintah stem sendiri yang telah dibahas sebelumnya, yaitu digunakan untuk membuat plot batang dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titiknya. Sedangkan untuk perintah stairs yaitu digunakan untuk membuat plot diskrit, tetapi plot yang dihasilkan terdiri dari serangkaian tangga horizontal dan vertikal antara titik-titik data. Nah, ini sering juga digunakan untuk menampilkan data yang berubah secara berangsur-angsur atau untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada data dalam interval tertentu. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.